Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moyana. Perkenalkan, nama saya Reta Resati. Perkenalkan, nama saya Novitri Ramadan. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Yusuf. Kami dari kelas 12 MIPA 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang korosi. Berikut presentasi kami. Problem presentation. Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini pada kolom hipotesis. 1. Apa yang terjadi pada besi saat berada pada tempat terbuka untuk kurun waktu yang cukup lama? Besi akan berkarat karena adanya udara atau oksigen. 2. Apa yang terjadi pada besi pada ruang terbuka saat tercelup dalam air untuk kurun waktu yang cukup lama? Jawabannya, besi akan berkarat karena ada oksigen dan air. Yang ketiga, apa yang terjadi pada besi saat berada pada tempat tertutup untuk kurun waktu yang cukup lama? Jawabannya, besi tidak berkarat karena tidak ada oksigen dan air. 4. Apa yang terjadi pada besi pada ruang tertutup saat tercelup dalam air untuk kurun waktu yang cukup lama? Besi akan berkarat karena adanya air. Yang kelima, apa yang terjadi pada besi saat bereaksi dengan asam? Besi bisa berkarat pada saat bersentuhan dengan senyawa asam. Nomor 6. Apa yang terjadi pada besi saat bereaksi dengan air laut? Jawabannya, besi bisa berkarat pada saat bersentuhan dengan air laut. Nomor 7. Apa yang terjadi pada besi yang tercelup pada minyak lampu? Jawabannya, besi tidak berkarat. Nomor 8. Peristiwa di atas merupakan peristiwa korosi. Coba Ananda definisikan apa pengertian korosi. Jawabannya, korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Nomor 9. Berdasarkan jawaban Ananda pada pertanyaan nomor 1-7, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Faktor-faktor terjadinya korosi, yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga larutan asam, yang keempat larutan garam, yang kelima permukaan logam yang tidak rata, yang keenam terbentuknya sel elektrokimia. Nomor 10. Berdasarkan jawaban Ananda pada pertanyaan nomor 1-7, tuliskan cara pencegahan korosi. Pencegahan korosi, yang pertama pengecetan, yang kedua pelumuran dengan oli atau gemuk, yang ketiga pembalutan dengan plastik, yang keempat implanting, yang kelima chromium plating, yang keenam pengorbanan anode, yang ketujuh galvanisasi, yang kedelapan mengontrol kelembaban udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. 1. Tujuan percobaan. 1. Peserta didik dapat menganalisis dan menentukan paku pada aqua gelas manakah yang mengalami korosi dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis dan menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan besi berkarat dengan benar. 3. Peserta didik dapat menentukan cara pencegahan korosi pada besi dengan benar. 2. Perencanaan eksperimen. Ananda diminta untuk melaksanakan percobaan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada besi, yaitu paku. 3. Alat dan bahan. 1. Alat. 1. Wadah aqua gelas bekas 7 buah, 2. Amplas, 3. Karet gelang 2 buah, 4. Plastik bening 2 buah, 5. Kamera. 2. Bahan. 1. Paku besi kecil 7 buah, 2. Minyak tanah, 3. Air, 4. Larutan cuka. 4. Waktu pelaksanaan sampai 7 hari. 5. Langkah kerja. 1. Percobaan ini dilakukan secara berkelompok di luar jam sekolah. 2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 3. Beri identitas pada wadah aqua gelas tersebut A sampai G. 4. Amplas batang paku yang akan digunakan hingga bersih. 5. Perlakuan paku pada setiap aqua gelas. A. Pada wadah A isi paku saja. B. Pada wadah B diisi paku dan air dengan catatan paku tenggelam semua. C. Pada wadah C diisi paku dan air laut. D. Pada wadah D diisi paku dan larutan cuka. E. Pada wadah E diisi paku dan minyak tanah. F. Pada wadah F diisi paku saja dan wadah ditutup dengan plastik. G. Pada wadah G diisi paku dan air tapi wadah ditutup dengan plastik dan dikuatkan dengan karet gelang.
6. Setelah semua selesai, letakkan 7 buah tersebut di tempat yang baik dan tidak terkena sinar matahari. 7. Kemudian diamati dan dicatat perubahan yang terjadi pada paku dan warna paku selama 7 hari. Sebaiknya setiap hari keadaan paku difoto dan dicantumkan pada laporan praktikum. 8. Pada pertemuan selanjutnya, setiap kelompok wajib membawa hasil percobaan beserta hasil pengamatan telah diperoleh terhadap paku selama 7 hari berturut-turut. Hal yang perlu diperhatikan, percobaan dilakukan dengan sangat teliti, diantaranya membersihkan paku sehingga benar-benar bersih, dan pada tabung tertentu yang tidak boleh mengandung oksigen. Sebaiknya melakukan penutup tabung secepat mungkin agar kondisi tabung menjadi tanpa oksigen. Pengamatan. Tabel 1A hasil pengamatan pada paku dalam wadah terbuka. Hasil pengamatan paku dalam keadaan wadah terbuka, keadaan dan warna larutannya. Hari pertama, foto wadah A paku saja, keterangan paku belum berkarat. Foto wadah B paku tambah air, keterangan paku mulai sedikit berkarat dan air sedikit keruh. Foto wadah C paku tambah air laut, keterangan paku mulai berkarat dan air belum berubah warna. Foto wadah D paku tambah cuka, keterangan ada bintik hitam di paku dan ada gelembung di sekitar paku. Foto wadah E paku tambah minyak, keterangan paku tidak berkarat dan warna minyak tidak berubah. Hari kedua, foto wadah A paku saja, keterangan paku mulai berkarat. Foto wadah B paku tambah air, keterangan karat semakin banyak dan air menjadi keruh. Foto wadah C paku tambah air laut, keterangan karat semakin banyak dan ada bintik karat di air. Foto wadah D paku tambah cuka, keterangan bintik hitam semakin banyak dan ada gelembung di sekitar paku. Foto wadah E paku tambah minyak, keterangan paku tidak berkarat dan warna minyak tidak berubah. Hari ketiga, foto wadah A paku saja, keterangan karat pada paku tidak bertambah. Foto wadah B paku tambah air, keterangan karat pada batang paku bertambah dan air menjadi keruh. Foto wadah C paku tambah air laut, keterangan karat semakin banyak dan bintik-bintik karat pada air semakin banyak. Foto wadah D paku tambah cuka, keterangan bintik hitam bertambah, ada gelembung di sekitar paku. Foto wadah E paku tambah minyak, keterangan tidak ada karat dan warna minyak tidak berubah. Tabel 1B hasil pengamatan pada paku dalam wadah terbuka. Hasil pengamatan paku dalam keadaan wadah terbuka, keadaan paku dan warna larutan. Hari keempat, foto wadah A paku saja, keterangan karat tidak bertambah. Foto wadah B paku tambah air, keterangan karat pada batang paku bertambah dan warna air keruh. Foto wadah C paku tambah air laut, keterangan karat pada paku semakin bertambah dan intim bintik karat pada air semakin banyak. Foto wadah D paku tambah cuka, keterangan seluruh batang paku berwarna hitam, ada gelembung di sekitar paku dan warna menguning. Foto wadah E paku tambah minyak, keterangan paku tidak berkarat dan minyak tidak berubah warna. Hari kelima, foto wadah A paku saja, keterangan karat semakin bertambah. Foto wadah B paku tambah air, keterangan karat semakin banyak dan air keruh. Foto wadah C paku tambah air laut, keterangan karat semakin bertambah dan bintik-bintik karat pada air semakin banyak. Foto wadah D paku tambah cuka, keterangan seluruh batang paku berwarna hitam, warna air agak coklat. Foto wadah E paku tambah minyak, keterangan paku tidak berkarat dan warna minyak tidak berubah. Hari ke-6, foto wadah A paku saja, karat pada paku semakin bertambah. Foto wadah B paku tambah air, keterangan karat pada paku semakin bertambah dan air keruh. Foto wadah C paku tambah air, keterangan
karat semakin banyak dan bintik-bintik karat pada air semakin banyak. Foto wadah D, paku tambah cuka. Keterangan, seluruh permukaan paku hitam dan warna air kecoklatan. Foto wadah E, paku tambah minyak. Keterangan, paku tidak berkarat dan warna minyak tidak berubah. Hari ke-7. Foto pada A, paku saja. Keterangan, karat pada paku tidak berubah. Foto wadah B, paku tambah air. Keterangan, karat pada paku bertambah dan air semakin keruh. Foto wadah C, paku tambah air laut. Keterangan, karat pada paku bertambah dan bintik-bintik paku B pada air semakin banyak. Foto wadah D, paku tambah cuka. Seluruh permukaan paku hitam pekat dan air semakin gelap. Foto wadah E, keterangan, paku berkarat dan warna minyak tidak berubah. Tabel 2. Hasil pengamatan pada paku dalam wadah tertutup. Hari pertama, wadah F, paku saja ditutup. Keterangan, paku belum berkarat. Wadah G, paku plus air ditutup. Paku sedikit berkarat dan air belum berubah warna. Hari kedua, paku di wadah F, paku saja ditutup. Paku belum berkarat. Wadah G, paku dan air, karat semakin banyak dan warna air sedikit keruh. Hari ketiga, wadah F, paku saja ditutup, paku belum berkarat. Wadah G, paku plus air ditutup, karat semakin banyak dan air sedikit keruh. Hari keempat, wadah F, paku saja ditutup, paku belum berkarat. Wadah G, paku plus air ditutup, karat tidak bertambah, air tidak bertambah, keruh. Hari kelima, wadah F, paku saja ditutup, paku belum berkarat. Wadah G, paku plus air ditutup, karat semakin bertambah dan air tidak bertambah, keruh. Hari keenam, wadah F, paku saja ditutup, paku belum juga berkarat. Wadah G, paku plus air ditutup, karat semakin bertambah dan air tidak semakin keruh. Hari yang terakhir atau hari ke-7, wadah F, paku saja ditutup, paku tidak berkarat. Wadah G, paku plus air ditutup, karat pada paku bertambah dan air tidak semakin keruh. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan tabel pengamatan di atas. A. Berdasarkan tabel 1 wadah terbuka. Nomor 1. Paku mana yang cepat mengalami korosi? Paku B dan paku C. Nomor 2. Paku mana yang tidak mengalami korosi? Jawabannya paku E dan paku D. Nomor 3. Paku mana yang paling lambat mengalami korosi, yaitu paku A. Nomor 4. Berdasarkan tabel 1, jelaskan hal-hal apakah yang mempengaruhi terjadinya korosi. Air, udara, larutan, asam, dan garam. Nomor 5. Bandingkanlah bagaimana kecepatan korosi yang terjadi pada wadah A, paku kosong dalam kurung wadah terbuka, dengan wadah B, paku plus air dalam kurung wadah terbuka. Pada keadaan mana karat paling banyak terbentuk? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya, pada wadah B, paku plus air, paku lebih cepat mengalami korosi dan karat lebih banyak terbentuk karena terdapat oksigen sebagai oksidator dan air sangat sebagai penghantar elektronik. Nomor 6. Bagaimanakah pengaruh penambahan larutan bersifat asam terhadap korosi? Jelaskan alasanmu. Menurut teori, larutan asam dapat mempercepat terjadinya korosi, tetapi pada paku di larutan cuka hanya menghitam saja. Nomor 7. Bagaimanakah pengaruh penambahan air laut terhadap kecepatan korosi? Jelaskan alasanmu. Air laut dapat mempercepat proses terjadinya karena air laut banyak mengandung garam. Nomor 8. Berdasarkan percobaan tersebut, bagaimanakah cara menghambat terjadinya korosi? Jawabannya, 1. Pengecetan, 2. Pelumuran dengan oli atau gemuk, 3. Pembalutan dengan plastik, 5. Chromium plating, 4. Tin plating, 6. Pengorbanan anode, 7. Galvanisasi, 8. Mengontrol kelembapan udara. B. Berdasarkan tabel 2 wadah tertutup. 1. Paku mana yang paling cepat mengalami korosi? Jelaskan mengapa demikian. Paku G lebih cepat mengalami korosi karena adanya air. 2. Paku yang paling lambat mengalami korosi. Jelaskan mengapa demikian. Tidak ada.
3. Paku mana yang tidak mengalami korosi? Jawabannya paku F. 4. Bandingkan bagaimana kecepatan korosi yang terjadi pada wadah B, paku plus air atau dalam wadah terbuka, dengan wadah G, paku plus air dalam wadah tertutup. Pada keadaan mana karet paling banyak terbentuk? Wadah terbuka atau tertutup? Jelaskan mengapa demikian. Pada wadah B, paku plus air atau dalam wadah terbuka lebih cepat mengalami korosi dan lebih banyak terbentuk karat karena adanya udara sebagai oksidator dan air sebagai penghantar elektron. 5. Mengapa pada wadah F paku tidak mengalami korosi? Karena tidak ada air dan udara. 6. Berdasarkan tabel-tabel apa faktor penghambat terjadinya korosi? Tidak ada udara dapat menghambat terjadinya korosi. 7. Mengapa besi yang disimpan dalam udara dan yang kering akan lebih awet bila dibandingkan di tempat yang lembab? Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi, oleh karena itu besi yang disimpan di tempat kering akan lebih awet. 8. Mengapa paku yang digunakan dalam percobaan harus diamplas terlebih dahulu? Sebelum melakukan percobaan, paku terlebih dahulu diamplas. Amplas tersebut akan memproses bagian permukaan paku ini menjadi faktor yang mempercepat korosi. 9. Secara keseluruhan, bagaimana perbaikan korosi yang terjadi pada paku yang ditempatkan dalam wadah terbuka dengan wadah tertutup? Paku yang ditempatkan di wadah terbuka akan lebih cepat berkarat dibanding paku yang ditempatkan di wadah tertutup. Tuliskan hipotesi Ananda berdasarkan informasi dan pertanyaan yang telah Ananda dapatkan. Paku yang berada di dalam air dan tempat terbuka akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan paku yang berada di dalam air dan wadah tertutup, karena faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi adalah udara, air, dan gas pada udara. Klosur. Korosi, kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Berdasarkan percobaan di atas, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan korosi, yaitu air dan kelembaban udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, terbentuknya sel elektrokimia. Berdasarkan percobaan di atas, tuliskan cara pencegahan korosi, yaitu pengecetan, pengumuman dengan oli atau gemuk, pembalutan dengan plastik, tim planting, chromium plating, pengorbanan anoda, galvanisasi, kontrol kelembaban udara. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Tuliskan pengertian dari korosi. Jawab, korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. 2. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan korosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan korosi adalah 1. Air dan kelembaban udara, 2. Elektrolit, 3. Permukaan logam yang tidak rata, 4. Terbentuknya sel elektrokimia. 3. Berdasarkan percobaan di atas, tentukan cara pencegahan korosi. 1. Pengecetan, 2. Pengumuman dengan oli atau gemuk, 3. Pembalutan dengan plastik, 4. Tin planting, 5. Chromium planting, 6. Pengorbanan anode, 7. Galvanisasi, 8. Kontrol kelembaban udara. Pertanyaan yang keempat, korosi pada logam seperti besi dapat dianggap sebagai peristiwa elektrokimia di alam. Tulislah reaksi lengkap dari korosi besi dalam larutan netral. Anoda Fe menjadi Fe2+ plus 2E-. Katoda O2 plus 2H2O plus 4E menjadi 4OH-. Reaksi redoks 2Fe plus O2 plus H2O menjadi 2Fe2 plus 4OH-. Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dalam kolom hipotesis. 1. Bagaimana cat dapat mengatasi korosi pada logam? Jawabannya, lapisan cat dapat mencegah kontak langsung dengan air dan oksigen. Hanya jika cat tergores atau terkelupas, maka korosi mulai terjadi dan dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. 2. Bagaimana minyak atau oli dapat mengatasi korosi pada logam? Jawabannya, lapisan minyak
dapat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air dan harus dioleskan secara berskala. 3. Bagaimana cat mengatasi korosi dengan metode perlindungan katode? Jawabannya, perlindungan katode dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah, biasanya Mg. 4. Bagaimana mekanisme reaksi dengan metode katode pada perlindungan besi dengan menggunakan logam Mg 0,44 volt dan sama dengan min 2,37. Jawabannya, Reaksi 1, anoda Fe menjadi Fe2 plus 2E- dikali 2, katoda O2 plus 2H2O plus 4E- menjadi 4OH- dikali 1. Hasilnya anoda 2Fe menjadi 2Fe2 plus 4E- katoda 2H2O plus O2 plus 4E- menjadi 4OH-. Reaksi redoks yang terjadi adalah 2Fe plus 2H2O plus O2 menjadi 2Fe2 plus 4OH-. 2. Reaksi 2, perlindungan logam Mg terhadap korosi Fe. Reduksi Fe sama dengan min 0,44 volt. Reduksi Mg sama dengan min 2,37 volt. Anoda Mg menjadi Mg2 plus 2E-. Katoda 2H2O plus O2 plus 4E- menjadi 4OH-. Reaksi redoks yang terjadi adalah 2Mg plus O2 2H2O menjadi 2Mg2 plus 4OH-. Data processing. Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini berdasarkan data collection di atas. 1. Berdasarkan reaksi 1, reaksi apa yang terjadi pada logam Fe? Reaksi yang terjadi pada logam Fe adalah reaksi oksidasi atau perkaratan pada besi. 2. Berdasarkan reaksi 1, reaksi apa yang terjadi pada gas O2 dan H2O? Reaksi yang terjadi pada O2 dan H2O adalah reaksi reduksi. 3. Berdasarkan reaksi 1, zat apa yang terbentuk pada reaksi redoks jika logam Fe bereaksi dengan O2 dan H2O? Endapan karat besi atau korosi besi, Fe2O3 XH2O atau S. 4. Tuliskan derajat reduksi dari Fe dan Mg dan bandingkan nilai derajat reduksi dari kedua unsur tersebut berdasarkan data reaksi 2. Derajat reduksi Fe sama dengan min 0,44 volt. Derajat reduksi Mg sama dengan min 2,37 volt. Min 0,44 min 2,37 sama dengan plus 1,93 volt. EO pada Fe lebih besar dibanding Mg. Semakin besar nilai EO, maka semakin mudah mengalami reduksi. 5. Berdasarkan reaksi 2, reaksi apa yang terjadi pada logam Mg? Mg akan teroksidasi menggantikan unsur Fe agar reaksi perkaratan besi dapat dicegah dengan menggunakan unsur lain, seperti Mg yang mudah teroksidasi. 6. Berdasarkan pertanyaan nomor 5, apa penyebab logam Mg dapat menggantikan Fe pada reaksi 2 tersebut, atau hubungan dengan nilai derajat reduksi dari kedua unsur tersebut? Nilai EO Mg lebih kecil dari nilai EO Fe, maka Mg akan lebih dulu teroksidasi. 7. Berdasarkan pertanyaan nomor 6,
Simpulkan apa yang disebut dengan metode perlindungan katode pada perlindungan logam Mg terhadap logam Fe untuk mencegah terjadinya korosi. Nilai EO Mg lebih kecil dari nilai EO Fe, maka Mg akan lebih dulu teroksidasi dengan mengorbankan unsur Mg pada reaksi anoda, maka dapat mencegah terjadinya korosi pada besi. Verification. Tuliskan hipotesis Ananda berdasarkan informasi dan pertanyaan yang telah Ananda dapatkan. Cara pencegahan korosi. Metode perlindungan katode adalah dengan menghubungkan logam yang akan dikelilingi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah, seperti logam Mg. Karena nilai Mg lebih kecil dari Fe, maka dengan mengorbankan unsur Mg pada reaksi anoda dapat mencegah terjadinya korosi pada besi. Closure. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mencegah korosi. Ada 8 cara yang digunakan untuk mencegah korosi. Prinsip perlindungan katode untuk mencegah korosi dengan menghubungkan logam yang memiliki nilai potensial lebih kecil dari logam yang ingin dilindungi dari korosi. Assessment. Jelaskan bagaimana kalsium Ca dapat melindungi besi Fe dari korosi. Reduksi Fe sama dengan min 0,44 volt dan ECA sama dengan min 27,76 volt. Jawab, nilai potensial reduksi Ca lebih kecil dari Fe, maka Ca akan lebih dulu teroksidasi dengan mengorbankan unsur Ca pada reaksi anoda, maka dapat mencegah terjadinya korosi pada besi. 2. Perhatikan data E setengah reaksi reduksi. Fe2 plus 2E min menjadi E reduksi sama dengan min 0,44. Ag plus E min menjadi E reduksi sama dengan plus 0,80. AU3 plus 3E menjadi E reduksi plus 1,42. Cr3 plus 3E E reduksi sama dengan min 0,74. Mana yang lebih mudah terkorosi? 1. Fe atau Au? Jawabannya Fe karena nilai potensial reduksinya lebih kecil dibanding Au. 2. Fe atau Ag? Fe karena nilai potensial reduksinya lebih kecil dibanding Ag. Nomor 3. Ag atau Au? Jawabannya Ag karena nilai potensial reduksinya lebih kecil dibanding Au. 4. Fe atau Cr? Cr karena nilai potensial reduksinya lebih kecil dibanding Fe. Yang kelima, Ag atau Cr? Jawabannya adalah Cr karena nilai potensial reduksinya lebih kecil dibanding Ag. B. Jika ingin melindungi besi dari korosi dengan menggunakan katode, logam mana yang kita gunakan berdasarkan data E dari beberapa logam di atas, dan jelaskan. Jawabannya logam Cr karena mempunyai nilai potensial reduksi lebih kecil dari logam lainnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.